Namaku Siti. Aku dipaksa menikah dengan seseorang yang tak kucintai. Namun keluargaku memaksa agar aku dinikahkan dengan seseorang yang tak kucintai demi mahar. Tas serutu, unta. Malam pertama, aku hampir gila karena anunya yang sangat. Matahari pagi menembus celah-celah genteng rumah reyot yang nyaris ambruk. Siti duduk bersila di atas tikar lusuh, memandangi ibunya yang sedang meracik sayur untuk dijual keliling kampung. Di sudut ruangan, ayahnya batuk keras, tubuhnya kurus tinggal tulang. Siti menggigit bibir, mencoba menahan tangis. Ayah butuh obat, Bu. Tapi uang kita tinggal cukup buat makan 2 hari, gumam Siti pelan. Ibunya menoleh, senyum lirih di wajah yang penuh garis lelah. Ibu masih kuat jualan, Nak. Kamu jangan khawatir. Namun Siti tak bisa lagi berpura-pura. Adik-adiknya masih kecil, sekolah pun sudah 3 bulan tak dibayar. Siti yang baru lulus SMA merasa hidupnya terjebak dalam lingkaran kemiskinan yang tak berujung. Sore itu, Siti pergi diam-diam ke rumah tetangga yang baru saja pulang dari luar negeri. Perempuan itu bercerita tentang pekerjaan sebagai ART, asisten rumah tangga, di Afrika. Katanya, gajinya besar. Katanya, hidup bisa berubah. Dengan mata berkaca-kaca, Siti mencatat nomor agen yang bisa membantunya berangkat. Beberapa hari kemudian, setelah berunding dengan ibunya yang menangis, tak setuju namun tak punya pilihan, Siti memberanikan diri mendaftar. Ia bahkan rela meminjam uang pada rentenir kampung untuk membayar biaya keberangkatan. Aku akan pulang bawa uang, Bu. Kita takkan miskin selamanya, janji Siti sebelum naik bus ke Jakarta. Setibanya di kantor agen, Siti terkejut. Puluhan perempuan seusianya tidur beralaskan kardus, menunggu jadwal keberangkatan. Beberapa menangis karena sudah berbulan-bulan tidak diberangkatkan. Tapi Siti tetap bertahan. Semangatnya hanya satu, menyelamatkan keluarganya. 2 minggu kemudian, namanya dipanggil. Siti, kamu dapat majikan di Afrika, negara Nigeria. Gajimu 5 juta per bulan, kata petugas. Dengan napas berat, Siti menaiki pesawat untuk pertama kalinya dalam hidup. Di dalam perut pesawat raksasa itu, ia menyembunyikan rasa takut. Wajah ayah, ibu, dan adik-adiknya terbayang dalam benaknya. Ia tak tahu apa yang menantinya di benua jauh itu. Sesampainya di Nigeria, Siti disambut oleh seorang perempuan tua yang mengaku sebagai istri kepala suku Fulani. Rumah tempatnya bekerja sangat luas, seperti istana, dengan halaman yang dipenuhi unta dan domba. Namun keramahan tak serta-merta datang. Siti langsung diperintahkan menyapu, mencuci, dan memasak tanpa henti. Pembantu lain yang berasal dari suku lokal memandangnya sinis. Kamu orang Asia, tak usah sok rajin. Di sini kamu tak dihargai. Tapi Siti tak peduli. Ia hanya ingin bekerja dan pulang cepat. Ia mengerjakan semua tugas tanpa mengeluh. Setiap malam ia menangis dalam diam di kamar sempit tempat ia tidur sendirian. Tapi setiap pagi ia bangun lebih awal dan bekerja dengan senyum, menyiapkan makanan untuk anak-anak majikannya, membersihkan rumah, bahkan membantu merawat unta-unta mereka. Hingga suatu hari, saat sedang menyapu halaman, seekor unta mengamuk. Siti tanpa pikir panjang melindungi anak majikannya yang hampir terinjak. Dari balik jendela, seorang pria memperhatikannya dengan tatapan takjub. Dialah Omar, putra ketiga kepala suku, seorang pangeran muda yang baru kembali dari belajar di Mesir. Omar mulai memperhatikan Siti diam-diam. Ia terkesan dengan kerajinan dan keberanian gadis itu. Tapi Siti tak menyadari apapun. Ia hanya bekerja. Hingga suatu hari, Omar sengaja menemuinya di halaman belakang. Namamu Siti, kan? Tanya Omar dengan logat Arab yang lembut. Siti menunduk gugup. Iya, Tuan. Kamu dari Indonesia? Iya, Tuan. Dari desa kecil di Jawa Timur. Omar mengangguk. Indonesia, negeri muslim yang indah. Aku pernah ke Jakarta. Percakapan mereka singkat. Tapi sejak itu,
Omar sering terlihat berada di sekitar Siti, pura-pura membantu saat unta diberi makan, atau duduk di teras saat Siti menyiram tanaman. Siti merasa aneh, tapi ia tak berani berpikir macam-macam. Dia hanyalah pembantu, dan Omar adalah bangsawan. Namun diam-diam, benih cinta mulai tumbuh. Cinta yang tak semestinya. Cinta yang terhalang status dan budaya. Tapi Siti tetap fokus. Hatinya ia simpan rapat-rapat. Ia hanya ingin bekerja, mengirim uang ke rumah, dan pulang dengan harga diri. Di ujung malam yang dingin di padang gurun, Siti menatap langit penuh bintang. Ia tak tahu bahwa hidupnya sebentar lagi akan berubah. Takdir telah menyiapkan kejutan yang tak pernah ia bayangkan. Dan itu semua baru saja dimulai. Hari-hari Siti di rumah keluarga bangsawan Afrika mulai terasa lebih ringan. Omar, sang pangeran muda, tak lagi menyembunyikan ketertarikannya. Ia sering berdiskusi dengan Siti tentang Indonesia, tentang Islam, bahkan tentang kehidupan. Siti awalnya bingung, tapi ia mulai melihat Omar bukan hanya sebagai majikan, tapi manusia biasa, hangat, cerdas, dan sangat menghormatinya. Namun, dunia tak pernah senang melihat bunga yang tumbuh dari tanah yang dianggap rendah. Fatimah, salah satu pelayan senior di rumah itu, sejak awal tak menyukai kehadiran Siti. Ia menganggap Siti sebagai ancaman, terlebih ketika melihat perhatian Omar yang semakin besar pada gadis Indonesia itu. "Aku tahu permainanmu, Siti," bisik Fatimah suatu malam saat mereka di dapur. "Kamu pikir bisa naik derajat karena wajah manis dan kerja rajin? Di sini, kamu tetap hanya pembantu." Siti menunduk, tidak menjawab. Ia sudah terbiasa dengan hinaan, tapi kali ini berbeda. Tatapan Fatimah menyimpan sesuatu yang jahat. Dan benar saja, beberapa hari kemudian, badai datang. Majikan perempuan, istri dari kepala suku, memanggil Siti ke ruang tengah. Wajahnya tegang. Di tangannya ada secarik surat tulisan tangan. "Kamu berani main belakang dengan Omar?" bentaknya. "Kamu kirimi dia surat cinta?" Siti terkejut. Ia menggeleng cepat. "Saya tidak pernah menulis surat, Madam. Demi Allah, saya tidak pernah." Fatimah muncul dari belakang dengan senyum menang. "Saya yang menemukan surat itu di kamar Siti." Wajah Siti pucat. Ia tak bisa membela diri. Surat itu bukan miliknya, tapi semua bukti mengarah padanya. Hari itu juga, ia diputuskan akan dipulangkan ke Indonesia. Tiket pesawat dipesan. Gajinya ditahan. Malamnya, Siti mengemasi barang dengan tangan gemetar. Air matanya tak berhenti jatuh. Ia belum sempat menabung, belum membayar utang, belum membelikan ayah obat. Ia hanya bisa berdoa dalam sujud panjang. Namun saat fajar menyingsing, ketukan keras terdengar di pintu kamarnya. Omar berdiri di depan pintu. Matanya merah, wajahnya marah. "Siapa yang menyuruhmu pergi?" tanyanya tajam. Siti terdiam, matanya bengkak. "Mereka bilang saya memalukan." Omar menarik napas panjang. "Cukup, aku tak peduli siapa kamu. Aku mencintaimu, Siti." Siti menatapnya, tubuhnya bergetar. "Tuan, jangan bicara begitu. Saya hanya pembantu. Dan kamu adalah perempuan paling mulia yang pernah aku temui," seru Omar. "Kalau mereka mau mengusirmu, biar aku yang bawa kamu keluar, sebagai istriku." Ucapan itu seperti petir di siang bolong. Siti tak percaya dengan apa yang ia dengar. Tapi Omar serius. Hari itu juga, ia mendatangi ayahnya, kepala suku besar Fulani, membawa satu permintaan. Ingin menikahi Siti. Kepala suku murka. "Dia hanya pembantu, Omar. Apa kamu tidak waras?" Namun Omar menjawab dengan tenang. "Jika kehormatan adalah segalanya di keluarga ini, maka aku akan menebusnya. Aku akan memberikan mahar 100 unta untuk memuliakan Siti." Seluruh keluarga terdiam. 100 unta bukan jumlah biasa. Itu adalah simbol kehormatan tertinggi dalam adat mereka. Sebuah pernyataan serius yang hanya diberikan pada bangsawan tinggi. Bahkan tidak semua putri kerajaan pernah menerima mahar sebesar itu. Kabar itu menyebar cepat ke penjuru desa. Para tetua berkumpul. Diskusi panjang dilakukan. Tapi Omar tak mundur. Ia bersumpah atas nama Allah
dan leluhurnya untuk memperjuangkan cintanya. Sementara itu, Siti hanya bisa menangis di dalam kamar kecilnya. Ia merasa seperti hidup dalam mimpi aneh. Cinta? Pernikahan? Mahar 100 unta? Semua itu terlalu jauh dari kenyataan yang ia kenal. Namun takdir memang penuh kejutan. 3 hari kemudian, kepala suku memanggil Siti. Ia berdiri dengan pakaian tradisional, dikelilingi para tetua dan keluarga besar. Kamu telah menunjukkan kesetiaan, kerja keras, dan keberanian, katanya. Keluarga ini menerima lamaran anakku, tapi keputusan terakhir ada padamu. Apakah kamu bersedia menjadi istri Pangeran Omar dengan mahar 100 unta? Siti tak mampu bicara. Ia menatap Omar yang berdiri tegak di sisi kanan, menatapnya lembut. Hatinya bergetar. Dan akhirnya, dengan suara gemetar, Siti menjawab, "Saya bersedia." Ruangan seketika hening, sebelum berubah menjadi gegap gempita. Tepuk tangan, sorak, dan takbir menggema di rumah besar itu. Dari seorang pembantu yang ingin pulang dengan air mata, Siti kini dilamar dengan kehormatan tertinggi. Dan itu baru permulaan dari kisah cinta yang akan mengubah hidupnya selamanya. Hari pernikahan Siti dan Omar menjadi berita besar di seluruh penjuru desa dan wilayah sekitarnya. Bahkan media lokal menyorot kabar mengejutkan ini. Seorang perempuan Indonesia, mantan pembantu rumah tangga, dinikahi pangeran suku Fulani dengan mahar 100 unta. Selama berhari-hari, keluarga Omar mempersiapkan pesta besar. Tenda-tenda warna-warni didirikan di tengah padang. Para penari suku bersiap dengan pakaian tradisional. Ratusan tamu undangan datang dari berbagai daerah. Di tempat terpisah, Siti duduk diam dalam kamar yang kini disiapkan khusus untuknya. Ia mengenakan pakaian pengantin adat Afrika yang sangat megah. Kepalanya dihiasi perhiasan emas dan manik-manik yang menjuntai lembut ke pipi. Tapi sorot matanya tetap sederhana, seperti Siti yang dulu di desa. "Apakah aku pantas?" bisiknya pelan saat berkaca. Namun bayangan wajah ibunya, ayahnya, dan senyum Omar segera menghapus keraguan itu. Di luar, 100 unta berbaris dengan megah. Setiap unta dihias indah dengan kain warna emas dan merah. Di punggung mereka tergantung perhiasan simbolik. Gelang emas, kalung, bahkan rempah-rempah mahal. Warga desa berkumpul, menyaksikan pemandangan yang tak pernah mereka lihat sebelumnya. Beberapa bahkan menangis haru. Omar tampil gagah dengan jubah putih panjang dan sorban emas. Ia duduk di atas pelana unta paling besar. Saat rombongan pengantin laki-laki tiba di depan tenda tempat akad nikah berlangsung, suara tabuhan drum suku menggema menghentak langit gurun. Imam mulai membaca ijab kabul. Tangan Omar gemetar saat mengucapkan kata-kata sakral itu. "Aku terima nikahnya Siti binti Subhan dengan mahar 100 unta tunai, karena Allah." Air mata Siti tumpah tanpa bisa ditahan. Tangannya dingin, tapi hatinya hangat. Ia tak pernah membayangkan, gadis kampung yang dulu hanya tahu dapur dan sawah, kini duduk sebagai mempelai perempuan dalam pernikahan kerajaan. Setelah akad, pesta besar dimulai. Tari-tarian tradisional digelar. Para tamu disuguhi makanan khas suku Fulani dalam jumlah melimpah. Daging panggang, nasi berempah, susu unta, dan madu hutan. Di tengah kemeriahan itu, para wanita suku menari mengelilingi Siti, menyambutnya sebagai bagian dari keluarga bangsawan. Sementara itu, video pernikahan Siti mulai menyebar di media sosial. Seorang juru kamera lokal yang merekam acara tersebut mengunggahnya ke YouTube dengan judul TKW Indonesia dinikahi Pangeran Afrika, mahar 100 unta. Video itu viral dalam waktu singkat. Komentar membanjiri dari seluruh dunia. "Masya Allah, merinding lihat kisah ini. Bangga jadi orang Indonesia. TKW kita dimuliakan luar biasa. Film dong ini. Netflix mana Netflix?" Dalam beberapa hari, video itu menembus 20 juta views. Media Indonesia mulai meliput. Wartawan datang ke kampung halaman Siti, mewawancarai ibunya yang tak berhenti menangis haru.
Dulu orang hanya tahu menghina kami karena miskin. Tapi sekarang, Allah tunjukkan jalannya, ucap ibunya sambil menggenggam foto Siti. Di Nigeria, Siti dan Omar mulai menjalani kehidupan baru. Siti yang awalnya hanya mengerti bahasa Jawa dan sedikit Arab, kini belajar bahasa lokal Fulani dan Inggris dengan giat. Ia tidak hanya menjadi istri Omar, tapi juga mulai aktif di kegiatan sosial bersama suaminya, mengajar anak-anak desa, membantu perempuan lokal belajar keterampilan, bahkan mengajarkan seni batik sebagai budaya Indonesia. Satu hari, di depan aula suku, Omar berdiri sambil memegang mikrofon. Izinkan aku memperkenalkan perempuan yang telah mengubah hidupku, dari seorang pembantu menjadi istriku, dari seorang asing menjadi jantung keluarga kami. Dialah Siti, ratuku, pelita rumah kami, dan jembatan antara dua dunia. Sorak-sorai menggema. Siti menunduk, tersenyum malu, tapi matanya berkaca-kaca. Bukan karena kemewahan, tapi karena cinta yang tulus akhirnya menemukan jalannya. 100 unta, 1 janji, dan 1 kisah cinta yang tak akan pernah dilupakan. Namun jauh di dalam hatinya, Siti tahu, ia belum selesai. Masih ada satu hal yang belum ia lakukan. Pulang ke Indonesia, membawa semua kebahagiaan ini kepada orang tuanya, dan menunjukkan bahwa mimpi anak desa tak pernah kecil di mata Tuhan. Dan itulah perjalanan berikutnya, yang akan mengubah lebih banyak hidup. 6 bulan setelah pernikahan yang mengguncang dunia maya, Siti berdiri di atas balkon kediaman bangsawan Fulani, menatap matahari terbenam di balik padang pasir. Ia telah menjalani hari-hari sebagai istri Omar dengan penuh syukur. Namun satu kerinduan belum terobati. Ia belum pulang ke tanah kelahirannya. Omar mendekat perlahan. "Kamu rindu rumah, ya?" tanyanya lembut. Siti hanya mengangguk. Matanya berkaca-kaca. "Aku ingin ayah dan ibu melihatku. Bukan hanya dari layar ponsel tua. Aku ingin mereka tahu bahwa anak yang dulu mereka lepas dengan doa, kini kembali dengan kehormatan." Omar menggenggam tangan Siti, lalu berkata, "Kalau begitu, kita akan pulang bersama. Tidak sebagai tamu, tapi sebagai keluarga." Kepulangan mereka direncanakan dengan penuh kejutan. Omar diam-diam mengirim tim ke Indonesia untuk mempersiapkan penyambutan. Tak hanya membawa hadiah, Omar juga menyiapkan wakaf pembangunan masjid dan sekolah di desa Siti. Semuanya atas nama keluarga Siti. Hari yang dinanti tiba. Pesawat pribadi yang membawa Siti dan Omar mendarat di Surabaya. Wartawan, YouTuber, dan warga sudah menanti. Video-video pendek tentang kepulangan Siti telah bocor lebih dulu ke media sosial. Hashtag Cepar Ratu Gurun pulang kampung menjadi trending. Saat mobil mereka tiba di kampung kecil tempat Siti dibesarkan, tangis pecah di mana-mana. Ibunya, yang selama ini hanya bisa memandangi wajah Siti dari layar ponsel, langsung memeluknya erat. Ayahnya, yang kini sudah bisa berjalan lebih baik karena biaya pengobatan dari Siti, tak bisa berkata apa-apa selain air mata yang terus mengalir. Warga berkumpul, menatap tak percaya. Siti turun dari mobil mengenakan busana sederhana, namun anggun. Di belakangnya, Omar berjalan menghampiri para tetua desa dengan penuh hormat, mencium tangan mereka satu persatu. Hari itu, di lapangan desa yang dulu penuh ilalang, peletakan batu pertama pembangunan Masjid Al-Fulani Nusantara dilakukan. Di sebelahnya, pembangunan sekolah untuk anak-anak kurang mampu dimulai. Semuanya atas nama cinta seorang anak desa bernama Siti. Sore harinya, Siti berbicara di depan warga dan media. "Saya dulu hanya anak petani miskin, tidur di lantai tanah, makan seadanya. Saya pergi karena terpaksa, bukan karena berani. Tapi Allah menulis jalan lain. Saya bukan siapa-siapa, tapi karena kerja keras, kesabaran, dan doa orang tua. Saya diberi kemuliaan yang tidak pernah saya bayangkan." Video pidato Siti kembali viral. Kali ini bukan karena kisah pernikahannya, tapi karena pesan ketulusan dan harapan yang dibawanya. Ribuan komentar memenuhi media sosial.
merinding dengar pidatonya. Semoga semua TKW diberi perlindungan Allah. Anak desa, tapi hatinya sebesar dunia. Ini inspirasi nyata. Saya nonton sambil nangis, seperti mimpi jadi kenyataan. Di malam harinya, di rumah orang tua Siti yang kini telah direnovasi oleh Omar, keluarga besar berkumpul. Siti duduk di pangkuan ibunya, seperti anak kecil lagi. Omar bermain dengan adik-adik Siti yang kini kembali bersemangat sekolah. Tak ada perbedaan kasta, tak ada sekat budaya. Hanya keluarga dari dua benua, tapi satu cinta. Beberapa bulan kemudian, kisah Siti diangkat menjadi film dokumenter internasional. Diputar di Festival Film Timur Tengah dan Asia Tenggara. Siti diundang ke berbagai forum perempuan dunia, berbicara tentang perjuangan TKW dan pentingnya perlindungan hukum bagi mereka. Ia menjadi suara baru bagi mereka yang selama ini hanya dikenal sebagai pembantu, tapi sejatinya adalah pejuang. Di akhir cerita hidupnya, Siti tidak hanya menjadi istri pangeran, bukan hanya wanita yang dinikahi dengan mahar 100 unta. Ia menjadi simbol harapan, bahwa tak ada mimpi yang terlalu kecil dan tak ada latar belakang yang terlalu rendah untuk mencapai kemuliaan. Dan dunia pun mencatat nama. Siti binti Subhan, Ratu Gurun dari Tanah Jawa.